Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Netra, jumpa lagi bersama channel yang inovatif dan inspiratif. Kali ini kita akan meliput kegiatan DPP Pertuni Pramunas 10 yang diliput via Zoom meeting. Hari Sabtu 13 Juli 2024. Terima kasih bagi rekan-rekan semua yang telah hadir pada sesi pembukaan Pramunas X Pertuni sekaligus briefing via Zoom. Bagi yang berhalangan hadir, berikut rekaman briefing yang dapat disimak secara mandiri. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan agenda hari ini yang akan membawa kita ke dalam diskusi yang lebih mendalam mengenai perkembangan DPP Pertuni Pramunas 10. Sudahkah semua peserta siap untuk memulai sesi diskusi yang akan menjadi pilar penting dalam kesuksesan Pertuni Pramunas ke depan? Mari kita bersama-sama merangkai ide-ide brilian untuk memajukan organisasi ini ke level yang lebih tinggi. Dengan kolaborasi dan semangat yang sama, kita pasti dapat mencapai visi luar biasa yang telah dirancang untuk Pertuni Pramunas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, Ketua SC, Ketua OC, serta rekan-rekan peserta Munas 10, DPP Munas 10 Pertuni hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apa. Hari ini kita akan mengawali Pramunas dengan penjelasan terkait kenapa sih kok tiba-tiba ada Pramunas gitu ya. Karena ini merupakan hal baru di Pertuni kita. Untuk mengawali pada siang kali ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama atau berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga acara Pramunas ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan bahwa Munas 10 DPP Pertuni mendukung kebijakan anti kekerasan seksual. Untuk itu, kita harus hargai bersama-sama, dan untuk membuka sesi pada siang hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua SC Munas 10 DPP Pertuni. Kepada Mbak Dani dipersilakan. Kak Dani di mute. Oke, sorry. Sudah masuk suaranya ya? Udah aman. Sudah, Oke. Mbak. Baik, terima kasih Elvian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan peserta Munas 10 Pertuni 2024. Ya, Alhamdulillah akhirnya hari ini kita akan mulai satu sesi dari Munas kita ya. Ya, Munas 10 Pertuni yang insya Allah secara luring atau offline akan kita selenggarakan di bulan Agustus 2024. Ya, nah sesi ini Bapak Ibu teman-teman semuanya adalah sesi Pramunas gitu ya, Pramunas Pertuni 2024. Ya, pertanyaannya yang mungkin muncul di antara kita adalah kenapa sih perlu ada sesi Pramunas ini gitu ya? Nah, belajar dari munas-munas sebelumnya gitu, bahwa di sidang-sidang komisi ya, terutama komisi A, ADART gitu ya, itu biasanya hampir selalu menyita banyak waktu dan menguras energi gitu ya buat anggota komisi yang membahas draft ADART gitu, sampai begadang gitu ya, sampai lembur-lembur, bahkan melewati jadwal yang sebenarnya direncanakan di rundown acara gitu. Nah, untuk mengantisipasi ini, panitia pengarah Munas 10 ini mencoba mencari solusi gitu ya, berinisiatif untuk mencari solusi gimana nih caranya supaya nanti saat kita berada di Munas di Jakarta nanti hal-hal seperti itu tidak terjadi gitu ya, karena bagaimanapun kan kita perlu menjalankan Munas kita juga dengan waktu yang efektif sesuai dengan rundown yang telah kita siapkan juga gitu. Nah, maka muncullah ide ini gitu untuk mengadakan sesi Pramunas ini di WhatsApp group. Ya, Bapak Ibu sudah pada masuk di WhatsApp group ya. Gitu. Nah, di sesi Pramunas ini Bapak Ibu di WhatsApp group ini nanti kita akan membagikan draft dokumen ADART, GPPP, resolusi gitu ya, kebijakan anti kekerasan seksual, terus penyesuaian waktu Munas 11 gitu, termasuk juga rancangan tata tertib. Nanti kita akan bagikan di grup WhatsApp ya setelah sesi ini, insya Allah mungkin sore. Nah, nanti jadi Bapak Ibu
sudah bisa mempelajari di rumah ya, udah dipelajari dokumennya. Kemudian nanti kita juga akan memberikan link Google Form. Jadi nanti bisa memberikan masukan atau usulan melalui Google Form. Gitu ya. Jadi nanti dibaca dokumennya, kemudian ada masukannya atau usulannya dituliskan di Google Form. Ya. Nah, Dani kok saya belum bisa pakai Google Form misalnya, belum lancar, belum ada mitra bakti juga yang bisa membantu misalnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, nggak masalah. Nanti buat Bapak Ibu yang belum bisa menggunakan Google Form, kita juga akan fasilitasi untuk memberikan masukan atau usulan kepada dokumen-dokumen tadi yang saya sebutkan tadi dengan pesan suara atau pesan teks. Ya sekarang kan grupnya dikunci ya Bapak Ibu. Ya dikunci ini supaya efektif gitu. Jadi kita tidak ada satu orang pun yang tertinggal informasi gitu. Ya nggak tertiban-tiban chat-chat dari peserta gitu ya di situ. Jadi kita memastikan bahwa hanya informasi dari admin yang dibagikan supaya nggak ada yang ketinggalan info gitu. Tapi nanti di tanggal 20 Juli di Sabtu depan ya insya Allah kita akan buka kunci grupnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa ngasih masukan lewat pesan teks atau pesan suara. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, buat yang sudah bisa pakai Google Form, saya lebih menghimbau atau menyarankan untuk lewat Google Form saja. Kenapa? Karena akan mempermudah kami panitia pengarah juga untuk merekap atau mereview, mengkompilasi masukan-masukan dari Bapak Ibu semua akan sudah tersusun ya kalau di Google Form gitu. Jadi ini akan mempermudah kami dan insya Allah tidak ada masukan atau usulan yang terlewat gitu ya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang bilang kok saya belum masuk ke grup gitu ya, katanya sudah ada grupnya, orang-orang sudah masuk, kok ada teman-teman sebagian yang belum masuk gitu ya. Nah, saya mungkin bisa memberikan informasi sama Bapak Ibu bahwa memang ada kendala-kendala teknis yang kami alami gitu ya ketika masukin orang-orang ke grup ini. Jadi memang kita juga masih dalam proses uji coba ini ya, karena kita baru pertama kali menjalankan sesi seperti ini di Munas kan ya. Nah, kendalanya adalah kenapa kok ada sebagian yang tidak masuk ke grup. Itu yang pertama ketika mendaftar ke Google Form ya pendaftaran waktu itu tidak mencantumkan komisi, ya, pilihan komisinya tidak dicantumkan, itu satu. Atau yang kedua ketika kami mau add ke grup kok nomor WhatsApp-nya tidak terdeteksi atau bahkan tidak ada WhatsApp-nya gitu ya. Jadi itu biasanya kendalanya dua itu ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang penting ada perwakilan daerah dan cabangnya sudah masuk grup. Nanti Bapak Ibu boleh dokumennya silakan dibagikan kepada delegasinya ya, perwakilan yang akan ikut Munas. Yang belum masuk grup dikasih aja dokumennya, Google Form-nya juga bisa dikasih aja, nanti bisa didiskusikan bersama gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti ini kan sesi hari ini ya Bapak Ibu kita Munas, ini ada opening dari kita dan ada pembukaan dari kami. Terus nanti sore nanti insya Allah dibagikan dokumennya. Artinya besok tanggal 14 sampai tanggal 19 Juli itu kurang lebih 1 minggu ya, 6 hari lah ya. Itu Bapak Ibu silahkan mempelajari dokumennya di rumah. Kalau mau diskusi di daerah atau di cabangnya, mau bikin rapat atau bikin diskusi bersama silahkan gitu ya. Jadi makanya yang belum kebagian masuk grup karena kendala-kendala teknis tadi tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu bisa diskusi bareng juga gitu di daerah atau di cabangnya masing-masing gitu ya. Itu mungkin sedikit penyampaian dari saya. Nanti setelah ini akan ada PIC dari masing-masing komisi. Ada Kak Ian atau Pak Yeskil di komisi A, di komisi B ada Pak Furkon, ada Pak Yurisman di komisi C gitu ya, Pak Furkon di komisi D gitu ya. Nanti juga beliau akan memberikan penyampaiannya berkaitan dengan dokumennya masing-masing gitu ya. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Munas 10 Pertuni mendukung kebijakan anti kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Alfian. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dani yang sudah memberikan pembukanya gitu ya untuk siang hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Pertuni Bu Arya. Selamat datang dan kita lanjutkan sesinya dengan penjelasan dari masing-masing PIC ya. Nah, yang pertama silakan untuk PIC dari ADART ya. Ini komisi yang kayaknya sangat setiap Munas itu menjadi luar biasa gitu ya ADART ini. Oh, menjadi biasanya teman-teman itu biasa sampai semalam suntuk gitu ya. Oke, kepada Pak Yeskil Parudani dipersilakan.
Kak Yeskiel belum di mute, belum di unmute. Cek, sudah terdengar? Ya, silakan, Bang. Sudah terdengar ya? Ya, aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang terhormat Ibu Ketua Umum Pertuni beserta seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat. Yang saya hormati Ketua SC dan juga Ketua OC beserta seluruh anggota panitia. Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara-saudari Ketua DPD, Ketua Dewasda, Ketua DPC, Ketua Dewascap, bahkan yang sangat-sangat saya cintai dan banggakan seluruh peserta yang hadir dalam Zoom kali ini. Rasa hormat saya juga kepada teman-teman yang tidak sempat hadir karena berbagai kendala seperti yang dikemukakan tadi Ketua SC. Apabila mendengarkan rekaman ini pada saatnya nanti, tentu saya akan mengatakan bahwa saya juga menitipkan rasa hormat saya dan penghargaan saya kepada mereka semua. Untuk Munas Pertuni yang ke-10 ini, saya dimandatir oleh teman-teman, baik di DPP maupun di SC dan OC, untuk menjadi PIC atau Person in Charge, penanggung jawab untuk amandemen anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pertuni. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati, jika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam sistem hierarki hukum. Maka dalam kehidupan berorganisasi kita di Pertuni, anggaran dasar, anggaran rumah tangga merupakan dasar hukum tertinggi atau sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di dalam organisasi. Kenapa saya katakan bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga merupakan sumber dari segala sumber hukum? Karena baik ketua umum, ketua Dewaspus, ketua daerah, ketua Dewasda, ketua DPC atau ketua cabang, maupun ketua Dewascap, pada saat membuat surat-surat keputusan, segala referensi hukum, segala rujukan hukum untuk membuat surat-surat keputusan itu bersumber pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pertuni. Yang berikutnya, kenapa saya katakan bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga merupakan sumber segala hukum atau sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam organisasi kita Pertuni, karena kita sebagai pengurus, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten kota, ketika kita membuat aturan-aturan organisasi, landasan hukumnya, pijakan hukumnya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itulah sebabnya kenapa saya katakan sekali lagi bahwa anggaran dasar kita itu selain menjadi dasar hukum tertinggi secara hierarki hukum dalam kehidupan berorganisasi kita di Pertuni, dia juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Lalu apa pentingnya kita sebagai pengurus organisasi Pertuni melakukan amandemen anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pertuni secara periodik atau secara berkala? Jawabannya adalah salah satu di antara sekian banyak alasan kita melakukan amandemen secara periodik adalah kita melakukan proses adjustment atau penyesuaian terhadap
dinamika geopolitik. Ketika kita berbicara mengenai dinamika geopolitik, ini satu saja saya sampaikan pentingnya kita melakukan amandemen itu, karena yang akhir-akhir ini, terutama di tahun 2024 ini, pada saat penyelenggaraan Munas 10, kita berhadapan dengan kenyataan bahwa ibu kota negara itu telah diputuskan untuk berpindah ke IKN atau ke Pulau Kalimantan. Secara geografis, ibu kota kita itu berpindah ke sana. Lalu secara politik, anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita mengatakan bahwa kedudukan Pertuni Pusat itu berada di ibu kota negara. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan adjustment. Kita perlu melakukan penyesuaian terhadap klausula ini atau terhadap bahasa hukum ini sehingga bisa menjadi fleksibel atau bisa tetap berada di Jakarta tanpa harus secara politis kita harus mengikuti perpindahan ibu kota itu ke wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, sekali lagi, kita merasa penting untuk melakukan amandemen. Sebetulnya banyak lagi hal-hal yang membuat Munas ini perlu melakukan amandemen. Tapi kalau kita jelaskan semua, tentu tidak akan kebagian teman-teman PIC lain yang sudah siap untuk menyampaikan paparan dari garapannya masing-masing. Lalu pertanyaan berikut adalah apa saja yang telah kita amandemen di dalam draft rancangan ADART ini. Jadi yang telah kita lakukan amandemen tentu dari sisi redaksinya atau dari sisi narasinya, kemudian biar lebih mengarah kepada hukum atau lebih bersifat hukum secara mutlak. Jadi redaksinya harus benar-benar kita cermati dan kita perbaiki yang masih ngambang, yang masih multitafsir. Kita usahakan supaya dalam proses amandemen anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini, kita hindari klausula-klausula baik yang ada di poin-poin, yang ada di ayat, atau bahkan yang ada di pasal untuk menghindari yang namanya multitafsir. Sehingga lebih jelas. Yang berikutnya adalah dari sisi sistematika alur berpikirnya. Kita akan konsisten apakah anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini ketika kita baca, pikiran kita sudah mulai terbangun apakah itu dari proses umum ke khusus atau dari khusus ke umum atau deduksi itu ke induksi maupun dari induksi ke deduksi. Lalu yang berikutnya yang kita perlu perbaiki adalah substansi dari ADART ini. Jangan sampai substansinya ini tidak jelas seperti yang saya katakan tadi, menimbulkan multitafsir, juga menimbulkan interpretasi yang berbeda. Misalnya sebagai contoh saya kemukakan, banyak orang di daerah dan cabang berpikir bahwa ketika sudah menjadi ketua daerah misalnya 2 periode berturut-turut, lalu dalam musda yang berikutnya orang lain yang terpilih 1 periode, lalu periode berikutnya yang tadinya sudah menjabat 2 kali berturut-turut itu bisa lagi naik jadi ketua daerah. Nah, anggapan ini kita mencoba hilangkan dengan cara memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya di amandemen tahun 2024 ini. Lalu dalam proses amandemen yang telah kita lakukan ada 3 sebetulnya banyak sekali, tapi 3 diantaranya itu yang telah kita amandemen adalah mukadimah. Kenapa mukadimah perlu kita amandemen? Karena semua
produk-produk hukum internasional dan nasional saat ini itu sudah memberi ruang kepada adanya apresiasi human rights based. Jadi semua penyandang disabilitas, khususnya tunanetra itu sudah dipandang sebagai mereka yang memiliki hak. Pandangan orang sudah berbasis human rights. Bukan lagi charity, bukan lagi sosial atau model sosial, bukan lagi medis, model model medis. Nah, saya perhatikan bahwa di Mukadimah ini masih bernuansa model sosial model, bahkan masih berperspektif medical model. Oleh karena itu saya mencoba atau kami di SC mencoba untuk merekonstruksi Mukadimah ini agar lebih berperspektif human rights based. Lalu yang ketiga yang kita telah amandemen adalah syarat minimal ketua umum, ketua daerah, dan ketua cabang. Kalau ketua umum, syarat minimalnya sekarang ini adalah minimal berpendidikan S1. Lalu untuk ketua daerah, minimal pendidikannya adalah SMA, yang tadinya SMP. Bahkan ada dari daerah mengusulkan bagaimana kalau ketua-ketua daerah juga kita syaratkan S1, karena kenyataannya di banyak provinsi atau di banyak DPD yang menjadi ketua itu adalah orang-orang yang berlatar pendidikan minimal S1. Tapi saya bilang kita pelan-pelan. Yang terpenting bahwa kita sudah punya usaha, kita punya niat untuk memperbaiki Pertuni kita ke depan. Dan salah satu cara untuk memperbaiki adalah dengan memberi ruang standar minimal bagi ketua umum, ketua daerah, dan ketua cabang. Dalam amandemen kita kali ini, ketua cabang itu kita syaratkan minimal atau sekurang-kurangnya berpendidikan SMP. Kalau dulunya kita SD. Lalu yang berikutnya adalah penegasan mengenai KTAP dan database yang berbasis digital. Itulah 3 hal yang kita sudah lakukan amandemen. Meski demikian, ada hal yang kita tambahkan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kali ini, yaitu kita kemudian memasukkan yang namanya kekayaan digital. Pertuni sangat kaya dengan karya-karya yang bersifat digital, misalnya content writer, menjadi penulis, dan seterusnya gitu ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang berbasis digital, program-program yang berbasis digital, semua sudah digarap oleh Pertuni. Dan oleh karena itu, di proses amandemen anggaran dasar, anggaran rumah tangga kali ini, itu kita sudah akomodir mengenai kekayaan digital. Lalu yang berikutnya adalah kekayaan intelektual. Ini juga kita sudah tuangkan di dalam amandemen anggaran dasar anggaran rumah tangga pada Munas 10 ini. Kenapa kekayaan intelektual itu penting? Karena kita tidak mau copyright kita atau hak cipta kita itu dimanipulasi orang lain atau bahkan diklaim orang lain. Dan oleh karena itu salah satu cara untuk menyelamatkan kekayaan intelektual orang-orang Pertuni yang sudah sangat maju, sudah sangat produktif, caranya adalah kita atur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Bahkan di dalam anggaran rumah tangga, itu sudah dicantumkan bahwa pengurus di setiap level, baik itu di pusat, daerah, maupun cabang, itu wajib mendaftarkan kekayaan intelektual di masing-masing Pertuni ke HKI kalau di pusat ya. Jadi kekayaan intelektual ini harus didaftarkan. Kita banyak contoh kekayaan intelektual, misalnya lagu Mars, kita punya lagu Mars, lagu himna, kita punya lagu himna,
kemudian karya-karya video dan seterusnya, itu banyak yang kita sudah sekali lagi, ini yang menjadi PR bagi kita semua di Komisi A. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan, tapi sesungguhnya banyak. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, supaya ketika nanti sore atau nanti malam, panitia mensirkulasi atau men-share draft ADART ke grup, mohon dicermati, mohon dipelajari, lalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Masukan-masukan yang konstruktif adalah ketika teman-teman melihat bahwa masih ada yang kurang, maka berikanlah saran-saran yang konstruktif, tidak bersifat destruktif. Karena saran-saran dari teman-teman, masukan dari teman-teman semua, itu akan sangat-sangat membantu Pertuni ke depan untuk lebih maju, untuk lebih akseleratif di dunia pergerakan disabilitas. Ingat bahwa Pertuni mau tak mau harus ambil peran yang sangat strategis, yang sangat baik di dalam pergerakan disabilitas, baik di tingkat lokal, teman-teman, di mana teman-teman berkarya, misalnya di kabupaten, kota, atau di provinsi, maupun di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Pertuni harus mengambil peran. Oleh karena itu, sekali lagi, saran, kontribusi, masukan dari teman-teman secara konstruktif untuk memperkaya, untuk meningkatkan wawasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita ini sangat-sangat diperlukan. Dalam 1 minggu ke depan, setelah sirkulasi draft rancangan amandemen anggaran dasar anggaran rumah tangga sore ini di-share, itu teman-teman punya waktu 1 minggu. Jadi hanya 1 minggu untuk mempelajari, mencermati draft anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah kita susun dan kita lakukan perubahan. Oleh karena itu, manfaatkan 1 minggu ini untuk benar-benar mencermati dan mempelajari. Ada di anggaran dasar kita kali ini, kita membuat 65 pasal, ya. 65 pasal itu merupakan pergabungan dari pasal-pasal existing atau pasal-pasal yang sudah ada, kemudian pasal-pasal yang ditambahkan atau dikurangi. Kemudian ada 73 pasal anggaran rumah tangga, baik yang tadi pasal-pasal yang sudah existing maupun pasal-pasal pembaru, pasal-pasal tambahan. Saya sedang berusaha untuk ada teman-teman yang ahli musik itu bisa membuat notasi angka pada lagu mars dan lagu himna. Akan tetapi jika kemudian itu tidak bisa kita upayakan, maka anggaran rumah tangga hanya terdiri dari 73 pasal. Tapi jika saya kemarin sudah berbicara dengan teman-teman saya di Institut Musik Jakarta, yang mereka biasa nongkrong di Taman Ismail Marzuki, saya minta tolong untuk bisa nggak dibuatkan notasi angka untuk 2 lagu ini. Mereka pada berjanji bahwa pada prinsipnya tidak masalah untuk membuat notasi angka ini. Akan tetapi sampai saat ini belum ada progres, jadi oleh karena itu saya bilang bahwa kalau memang notasi angka dari 2 lagu ini yang merupakan kekayaan intelektual Pertuni tidak bisa kita dapatkan, ya berarti anggaran rumah tangga kita terdiri dari 73 pasal. Nah, saya ulangi lagi apa yang telah disampaikan Ketua SC tadi, bahwa untuk 1 minggu ini teman-teman mempelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, draftnya, ya. WhatsApp group Komisi A itu akan dikunci untuk membuat informasi-informasi dari panitia itu dapat terinformasikan dengan baik kepada teman-teman semua. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Nanti pada saat hari Sabtu itu akan dibuka
kunci dari grup ini sehingga teman-teman bisa berpendapat, bisa memberikan masukan. Tapi sekali lagi kami sebagai panitia sangat menghimbau teman-teman baik di daerah maupun cabang untuk memberikan masukan menggunakan Google Form. Linknya akan dibagikan oleh panitia. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada ketua daerah, saya berharap ketua-ketua daerah untuk membantu teman-teman di cabang, termasuk tadi dikatakan ketua SC bahwa apabila ada teman-teman yang tidak sempat terkoneksi di grup karena berbagai kendala, ada 2 kendala tadi yang disampaikan ketua SC, mohon supaya teman-teman yang tergabung di grup secara aktif menyampaikan informasi kepada teman-teman yang tidak sempat terkoneksi dengan grup. Itu dari saya, Mas Alfian. Saya kembalikan ke Mas Alfian. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yan ya sudah menyampaikan beberapa hal tadi terkait dengan ADART ya yang sangat Ya. mendasar sekali, dan semoga nanti teman-teman bisa memberikan masukan dan saran yang membangun sehingga ADART kita menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk melanjutkan diskusi pada siang hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari PIC untuk GBPP ya, Garis Besar Program Pertuni, yang tidak kalah penting juga. Suaranya hilang. Yo, suara Pak Alfiannya hilang. Ya, silakan Pak Furkon. Pak Furkon masih ke mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran? Waalaikumsalam. Sudah kedengaran, Pak. Silakan. Baik. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para peserta yang hadir di kesempatan atau ruang Zoom meeting ini, juga kepada Ibu Ketua Umum yang saya hormati, wabil khusus, dan juga kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan ya kegiatan ini, dan kegiatan ini sebagai awal, dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini nanti kita bisa lebih efektif sehingga pada saat kita sidang komisi akan bisa lebih singkat ya waktunya gitu. Karena kita memang sangat terbatas sekali ketika kita mengadakan pertemuan langsung di Hotel Mega Anggrek Jakarta gitu ya. Ya, saya hanya akan menyampaikan bahwa materi atau sidang Komisi B ini akan membahas tentang garis besar program Pertuni atau kita kenal dengan GBPP, garis besar program Pertuni. Kita kenal dengan GBPP. Kemudian ada satu pembahasan lagi tentang naskah kebijakan anti eksploitasi, ya, pelecehan dan kekerasan seksual. Ini adalah sebagai komitmen dari kita sebagai organisasi yang menghargai umat manusia yang menurut saya sangat bagus. Jadi ada 2 hal yang kita bahas. Pertama mengenai GBPP. Ya, untuk GBPP, untuk yang kita bahas atau draft yang sudah kita siapkan, yang insya Allah nanti siang atau nanti sore ya akan dikirim di grup WA ini, ya, di grup Komisi B tentunya nanti. Itu tentu konstruksinya berbeda ya dengan GBPP yang sudah dibuat atau GBPP yang dibuat pada munas-munas sebelumnya. Ya.
ini adalah mengikuti perkembangan sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Kalau di GPPP tahun lalu itu mencakup beberapa aspek ya. Pertama adalah tentang misalnya hukum dan advokasi gitu ya. Lalu itu dipisah ya. Kemudian pendidikan, pendidikan, pekerjaan dan kesehatan gitu ya. Kemudian ada lagi aksesibilitas informasi dan aktivitas umum gitu ya. Kemudian berupaya ataupun mengupayakan agar Pertuni sebagai organisasi yang berdaya dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk kesempatan ini garis besar program Pertuni yang kita buat atau yang sudah di draft ya, itu memang berpedoman atau berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini ya. Yang pertama adalah bahwa isu tentang undang-undang atau isu tentang undang-undang ya, undang-undang disabilitas itu terus mulai, sebenarnya undang-undang ini merupakan domestikasi dari CRPD ya, atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities ya, yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 ya. Kemudian sebagai upaya itu diratifikasi pada saat itu ya, diratifikasinya itu kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Nah, ternyata dengan adanya diundangkannya undang-undang tersebut ya, undang-undang tentang penyandang disabilitas, maka menuntut upaya yang lebih kuat lagi agar nanti di daerah-daerah ya, baik di kabupaten, di provinsi dan kabupaten kota itu nantinya diharapkan mereka juga akan menerbitkan perda ya. Perda yang tentu perda ini adalah memiliki wawasan atau memiliki nuansa atau memiliki perspektif seperti yang tercantum dalam CRPD dan ya terutama pada CRPD ya. Nah, oleh karenanya maka garis besar program Pertuni pada kali ini hanya mengacu pada dua aspek ya. Yang pertama aspek organisasi ya, sektor organisasi, keorganisasian. Nah, kenapa organisasi ini penting untuk kita ada program yang berkenaan dengan organisasi ini sangat penting, karena memang organisasi ini adalah sebuah alat ya, sebuah sarana agar kita bisa berjuang melalui organisasi ini. Nah, banyak hal termasuk bagaimana agar Pertuni cabang, Pertuni daerah ya bisa berkolaborasi dengan masyarakat, bisa berpartner dengan pemerintah ya, sehingga kita dapat mendapatkan bagaimana bisa mengakses anggaran ya, termasuk ya mengakses anggaran ke pemerintah daerah ya, kabupaten kota sesuai dengan cabang atau daerahnya ya tentunya. Kemudian juga bagaimana bisa melakukan atau bagaimana bisa mengakses anggaran dengan sektor-sektor yang lain gitu ya, berbasis masyarakat maupun berbasis pemerintah gitu. Nah, lalu bagaimana agar diantaranya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari pengurus ya, pengurus Pertuni di daerah, di cabang masing-masing ya, sehingga memiliki persepsi yang benar ya tentang Pertuni itu. Pasti sebenarnya kita di Pertuni gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam garis besar program khususnya pada bidang organisasi ya. Kemudian peningkatan kemampuan bagaimana berkomunikasi ya, Pertuni dengan masyarakat, Pertuni dengan pemerintah, kemudian dan juga peningkatan
kapasitas organisasi berbasis informasi teknologi. Nah, ini juga harus kita tingkatkan. Oleh karena itu kita rumuskan juga di dalam garis besar program. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang pokok atau pembahasan atau garis besar pokok, garis besar yang kedua adalah tentang advokasi. Ya. Advokasi ini bisa juga baik advokasi secara baik secara lobby ya maupun secara hukum ya. Nah, ini adalah salah satunya yang terpenting adalah bagaimana agar pertuni daerah ya, menjadi bagian ya dari energi untuk bisa pertama membangun koalisi dengan organisasi-organisasi yang lain ya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan mendorong diterbitkannya perda di daerah masing-masing dan juga rencana aksi daerah. Ya. Rencana aksi daerah dan perda, dan kita harus menjadi bagian dari itu, bagian dari subjek ya yang bisa melakukan atau upaya ya mendorong agar perda di daerah, di provinsi dan kabupaten kota itu bisa diterbitkan. Ya. Kita bagaimana caranya agar kita bisa terlibat penuh ya, terlibat secara berarti, secara bermakna di dalam mulai dari mengawal ya, kemudian mulai ikut terlibat ya, baik ke DPR, DPRD dan seterusnya gitu ya, sampai ke perda itu diterbitkan. Dan bukan tidak mungkin ya, perda yang diterbitkan itu bisa saja inisiatifnya dari pemerintah, bisa saja, tapi kita harus bisa memastikan ya bahwa perda yang diterbitkan perda tentang disabilitas yang diterbitkan itu betul-betul mengakomodir aspirasi penyandang disabilitas termasuk pertuni, khususnya pertuni, khususnya tunanetra. Nah, ini bagaimana caranya ya? Tentu salah satu dari program itu adalah bagaimana membangun kapasitas anggota dan kapasitas kita dari sisi hukum ya, kemampuan di dalam masalah-masalah tentang hak asasi. Perlu ada semacam kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan mereka ya, memahami tentang hak-haknya, terus bisa melakukan kampanye kesadaran gitu ya. Nah, itu nanti itu termuat ya, tertuang di dalam garis besar program Pertuni pada saat ini. Jadi memang lebih fokus ke masalah-masalah itu. Nah, karena sebenarnya memang kita sebagai Pertuni atau Pertuni adalah merupakan organisasi yang sebagai pressure group ya, sebagai organisasi yang melakukan perjuangan untuk menekan ya, untuk menekan pemerintah atau menyampaikan masukan kepada pemerintah, kepada masyarakat tentang tentang hak-hak tentang disabilitas agar hak-hak ini betul-betul dihormati, dilindungi, dipenuhi dan seterusnya. Kemudian itu terkait dengan masalah GPPP, silahkan nanti lebih jelasnya silahkan dipelajari dan silahkan untuk bisa memberikan masukan yang tentu masukan yang kita harapkan adalah masukan-masukan ataupun usulan atau tambahan-tambahan yang memang konstruktif tentunya, yang baik, yang bisa menambah khasanah dari isi naskah garis besar program Pertuni yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang naskah kebijakan. Ini juga nanti akan kita bahas
di dalam Komisi B ya, yang juga akan kita bahas di dalam Komisi B itu adalah tentang naskah kebijakan anti eksploitasi ya pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, ini saya kira sejalan ya, bagaimana humanity atau nilai kemanusiaan itu juga bagaimana kita bisa menghargai antar sesama manusia ya. Nah, itu dibahas ya, apa-apa yang termasuk di dalam pelecehan, kekerasan dan seterusnya itu apa saja, itu juga akan dibahas dalam naskah itu, sehingga teman-teman atau baik yang masuk, yang ada di dalam Komisi B ini nanti bisa mencermati ya, dan nanti materi-materinya yang akan kita kirim itu insya Allah di tanggal 20 akan diberi kesempatan bagi yang tidak bisa menggunakan Google Form. Tapi kalau bisa diusahakan untuk bisa menyampaikan masukan melalui Google Form ya. Bisa per paragraf, misalnya paragraf ini ya. Untuk paragraf ini saya ingin ada masukan seperti ini misalnya. Silakan sampaikan melalui Google Form yang sudah disiapkan oleh panitia SC. Adapun yang mengalami kendala menyampaikan melalui Google Form nanti di hari Sabtu yang akan datang, tanggal 20, waktunya kalau tidak salah berapa jam? 3-4 jam ya. Grup WA akan dibuka ya, untuk bisa memberi kesempatan ya kepada anggota grup Komisi B untuk bisa menyampaikan usulan-usulan, masukan, saran dan seterusnya ya, yang nanti bisa akan melengkapi draft yang sudah disiapkan gitu. Ya, untuk itu pada teman-teman nanti dipersilahkan setelah materi sudah dikirimkan, tolong segera untuk dipelajari dengan seksama ya. Pelajari, kita punya waktu dari tanggal 14 ya sampai tanggal 20. Ya. Tanggal 20 pagi mulailah teman-teman untuk bisa menyampaikan masukan melalui grup WA Komisi B ya, di komunitas grup WA Komisi B. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dan saya pikir hampir sama ya dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Cuman kalau Komisi A itu memang lebih rigid, lebih banyak materinya. Dan saya kira jadi saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Furkon atas pemaparannya. Jadi nanti teman-teman cermati lagi dokumennya gitu ya. Oh ya, mengingatkan untuk teman-teman karena masih belum waktunya tanya jawab gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong ditahan dulu hasrat untuk bertanyanya, dan resennya juga ditahan dulu. Nanti kita akan ada waktunya untuk tanya jawab gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita fokus dulu pada pemaparan PIC. Nanti setelah pemaparan saya akan membuka tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi tentu tanya jawabnya juga masih belum ke materi dokumennya ya, karena dokumennya aja belum dibagikan gitu ya. Jadi silakan bertanya terkait dengan teknis dan lain sebagainya yang memang perlu ditanyakan gitu ya. Bukan pada materi ADRT-nya misalnya, terus materi di GBPP dan resolusi, karena memang dokumennya belum dibagikan gitu. Oke, baik. Ini adalah pemaparan yang terakhir begitu untuk PIC dari resolusi Munas dan beberapa hal yang lain yang ini sangat penting sekali ya, karena ada beberapa hal mungkin yang nanti akan menjadi perhatian kita bersama. Baik, pada Pak Yurisman dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu seluruh peserta Munas.
yang saya hormati Ibu Ketua Umum, yang terhormat Ketua SC dan Ketua OC beserta jajaran kementerian, serta rekan-rekan para ketua daerah, Dewasda, Ketua DPC, dan Dewascap yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini akhirnya kita dapat bersilaturahmi baik meskipun hanya lewat Zoom, tetapi semoga silaturahmi ini akan dapat banyak memberi makna untuk keberlangsungan Munas yang berjalan sukses dan lancar tentunya. Bapak Ibu sekalian, untuk Komisi C itu ada 2 pembahasan, yaitu pembahasan tentang resolusi dan pembahasan tentang penyesuaian waktu penyelenggaraan Munas yang akan datang. Saya mulai dari resolusi. Resolusi adalah usulan tentang perubahan atau pembaharuan yang selanjutnya nanti akan menjadi tanggung jawab Ketua Umum terpilih dan jajarannya untuk menyampaikan kepada para pemangku kepentingan agar melakukan revisi, entah itu perubahan atau pembaharuan terhadap regulasi kebijakan yang telah ada, demi untuk penyempurnaan kesetaraan hak penyandang disabilitas di segala sektor. Ada banyak poin sebenarnya dalam resolusi ini yang kami tawarkan untuk selanjutnya menjadi hak teman-teman sekalian, entah itu merubah atau memberikan koreksi atau memberikan saran tambahan terhadap penyempurnaan naskah resolusi yang telah ada. Beberapa hal yang disampaikan dalam konsep resolusi ini adalah, pertama, tentang kesetaraan hak penyandang disabilitas khususnya tunanetra pada bidang politik. Sejauh ini, Undang-undang partai politik di Indonesia sudah 3 kali perubahan ini, baik itu nomor 2 2002, baik nomor 11 2008 maupun nomor 2 tahun 2015 kalau saya tidak salah ingat. Itu belum ada satupun pasal atau ayat yang mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, kami berupaya mendorong DPR RI untuk kiranya dapat melakukan revisi atas undang-undang parpol itu untuk menyerap aspirasi tunanetra khususnya, agar dapat lebih terlibat secara bermakna sebagai warga negara yang mempunyai kesamaan hak di bidang politik. Memperhatikan komitmen negara yang concern dengan pelaksanaan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kesetaraan hak penyandang disabilitas, maka kami ajukan beberapa poin pembaharuan yang mudah-mudahan ini adalah satu tonggak sejarah baru untuk tunanetra khususnya, bahwa agar ada kuota tunanetra untuk bisa duduk sebagai anggota parlemen, baik itu di tingkat provinsi, daerah, maupun di tingkat kabupaten kota. Dasar pertimbangannya adalah seringkali permasalahan disabilitas ini dibahas tanpa keterlibatan disabilitas secara utuh. Sementara yang tahu tentang kebutuhan kita adalah kita sendiri. Tetapi kita tidak pernah terlibat secara langsung. Baik itu dalam perumusan undang-undang, perumusan perda, perumusan pergub, perwal, dan lain-lain. Sehingga keberadaan disabilitas itu hanya dikumpulkan, kemudian dibacakan naskah yang sudah ada,
kemudian diberikan waktu untuk memberikan saran, setelah dibaca lagi, saran-saran yang diajukan itu ternyata tidak ada. Wah, ini konyol sebenarnya. Oleh karena itu, kami sangat-sangat berkepentingan untuk mengajukan usulan, mendorong DPR RI agar dapat melakukan revisi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang sekarang sedang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh yang menurut saya juga sangat tidak sinkron. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 misalnya, Undang-Undang tentang Pemilu. Salah satu pasalnya mengatur tentang setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan itu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota DPRD, DPRD provinsi, DPR RI, gubernur, wali kota, dan presiden. Tapi itu hanya satu pasal sayangnya yang memuat itu. Tidak ada pasal-pasal penjelasan. Nah, alhamdulillahnya tetap tidak ada, masih belum ada juga yang bisa masuk. Baik itu dalam jabatan pemerintahan atau legislatif maupun masuk terlibat secara langsung sebagai penyelenggara pemilu. Semuanya gugur dalam seleksi. Artinya kan ini perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme agar baik itu tunanetra secara khususnya maupun penyandang disabilitas secara umum dapat memiliki kesetaraan yang sama dengan masyarakat secara umum, bisa memegang peran penting, bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk teman-teman disabilitas ini dengan terlibat secara langsung, menyusun juga regulasi atau lain-lain baik dalam pemerintahan maupun penyelenggara pemilu. Itu dalam hak politik. Kemudian dalam hak aksesibilitas. Disabilitas tentu memerlukan kenyamanan dalam hidup. Nah, kenyamanan ini tentu dapat diperoleh apabila akses sarana umum yang sekarang ini ada lebih aksesibel untuk tunanetra khususnya. Nah, itu ada poin-poin banyak itu, baik itu dalam sistem perbankan misalnya, ATM akses, kemudian dalam melakukan pembayaran juga misalnya, nah, itu kan masih belum terakses secara utuh untuk tunanetra khususnya. Misalnya ATM yang belum ada huruf braille-nya pada tools yang ada, papan keyboard yang ada, sehingga masih memerlukan bantuan orang lain. Nah, bagaimana agar disabilitas ini bisa meminimalisir ketergantungannya pada orang lain? Dia bisa hidup mandiri, ya. Dia bisa dengan leluasa menggunakan sarana umum ini atau fasilitas umum ini dengan sempurna. Nah, itu juga yang kami usulkan, termasuk aksesibilitas dalam jalan raya. Bagaimana kondisi trotoar yang misalnya sekarang ini masih banyak, sangat-sangat tidak menguntungkan untuk tunanetra, sangat-sangat merugikan untuk kenyamanan tunanetra dalam bermobilitas. Kemudian hal lain yang paling penting juga masalah Komisi Nasional Disabilitas. Setelah 3 tahun sama-sama kita amati bagaimana kinerja Komisi Nasional Disabilitas, menurut kami masih jauh dari ekspektasi, masih jauh dari konsep yang sebelumnya dicanangkan, bahwa KND ini adalah sebagai lembaga evaluasi, lembaga pemantauan, dan lembaga advokasi. Tetapi ternyata KND ini evaluasinya hanya berkutat di sekitar ngobrol-ngobrol dengan disabilitas lagi. Ya, ini karena kepentingan program.
mungkin ya, mungkin tapi saya amati seperti itulah. Nah, kami usulkan juga agar pemerintah juga mencabut Perpres nomor 68 tahun 2020 tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Kami sangat berharap agar KND ini berada di bawah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena sama-sama sebenarnya baik KND maupun Komnas HAM itu melakukan advokasi pada penyelenggaraan pemenuhan hak manusia, khususnya penyandang disabilitas. Nah, itu juga yang kami usulkan, dan rekan-rekan sekalian tentu sore ini, mudah-mudahan mulai sore ini dapat membaca secara utuh dan menyeluruh, dapat memahami, memaknai konsep resolusi yang kami usulkan dalam Munas yang akan berlangsung pada tanggal 13 sampai 15 Agustus mendatang. Mudah-mudahan dengan input dari teman-teman semua, meskipun yang namanya manusia masih terlalu terlalu dini untuk mengatakan bahwa konsepnya adalah konsep yang sempurna ya. Tidak ada, hanya Allah saja yang bisa membuat konsep yang sempurna, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan, mendekati keinginan tunanetra khususnya untuk dapat hidup secara layak dan nyaman di negeri ini. Nah, itu garis besarnya dalam hal resolusi. Kemudian yang kedua, Komisi C ini akan membahas tentang penyesuaian waktu penyelenggaraan Munas. Dasar pertimbangannya adalah pada tahun 2024 bertepatan dengan Munas 10 ini diselenggarakan. Itu bertepatan juga dengan hajat besar negara, yaitu Pilpres dan Pilkada. Pilpresnya Februari, Pilkadanya November. Sehingga anggaran terserap untuk penyelenggaraan dua hajat besar negara tersebut, sehingga tidak menguntungkan untuk rekan-rekan daerah maupun DPC untuk bisa hadir ke Munas ini dengan alasan tidak ada dana. Ya, karena dananya terserap ke sana. Dalam konteks kami sudah berupaya sebenarnya untuk membantu meminimalisir kesulitan rekan-rekan sekalian dengan mengusulkan diterbitkannya radiogram dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menurut kami itu adalah merupakan instruksi kepada daerah agar ikut membantu memfasilitasi teman-teman daerah dan kabupaten kota agar dapat berangkat ke Musyawarah Nasional Pertuni ke-10. Tapi ternyata belum terlalu efektif. Masih banyak baik provinsi maupun kabupaten kota yang ternyata terbitnya radiogram dari Dirjen Otonomi Daerah ini tidak direspon positif oleh pemerintah. Nah, atas dasar pertimbangan itu, dalam pembahasan penyesuaian waktu penyelenggaraan Munas, kami tawarkan ya, atas pertimbangan itu, maka kami menawarkan usulan kepada rekan-rekan sekalian yang nanti akan bisa terkoreksi agar Munas mendatang sebaiknya dilaksanakan pada tahun 2030 setelah dua hajat besar negara ini terselenggara. Karena kalau masih konsisten di angka 2029 akan tetap
bertumbukan dengan dua hajat besar negara, yaitu Pilpres dan Pilkada, sehingga sangat tidak menguntungkan baik bagi teman-teman daerah maupun kabupaten kota, termasuk panitia penyelenggara Munas sendiri. Nah, ini usulan yang kami ajukan. Nah, nanti dapat dipelajari dan dipahami. Di situ juga ada mekanismenya. Kalau memang 2030, bagaimana setahun kemudian dari 2029 sampai 2030? Nah, itu sudah ada mekanismenya di sana, bahwa perpanjangan masa bakti ketua umum dari tahun masa bakti 2024-2029, kemudian perpanjangan 2029 sampai dengan 2030. Nah, itu yang kami tawarkan kepada teman-teman sekalian. Kami sangat berharap saran, masukan, koreksi, dan lain-lain. Tentu mudah-mudahan teman-teman juga dapat memberikan masukan yang positif, yang dapat kami akomodir sehingga menjadi sebuah konsep resolusi yang lebih mendekati kesempurnaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Pak Yurisman yang telah menyampaikan paparannya ya pada siang hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semua, kita punya waktu ini saat ini sekitar 20 menit untuk melakukan tanya jawab kepada seluruh PIC tadi, termasuk membahas tentang apa yang sudah didiskusikan pada siang hari ini. Tapi saya ingatkan lagi bahwa yang bisa ditanyakan adalah hal yang sudah dibahas dan terkait teknis ya. Untuk dokumen-dokumen misalnya pasalnya berapa dan sebagainya memang belum diberikan. Jadi harapan kami jangan ditanyakan sekarang. Belum ada dokumennya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Nanti kita akan nyalakan mic-nya ya, supaya bisa lebih tertib, dan tolong yang tidak dipanggil namanya tidak menyalakan mikrofonnya ya. Gitu. Saya akan dibantu sama Mbak. Sabar dulu ya. Saya ulangi lagi, yang belum ditanya tolong tidak menyalakan mic-nya. Gitu ya. Baik, Mbak Sarah, mungkin saya bisa dibantu mulai dari mana dulu ini? Ya, kalau yang buat angkat tangan udah ada 2. Yang pertama Dewas Cap Kota Banjarmasin. Satu lagi Ketua Petuni Tangsel. Oke, duluan yang Banjarmasin ya? Iya, betul. Oke, silakan dari Banjarmasin. Ya, selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati semuanya, terkhusus kepada 3 pemateri tadi. Izinkan saya sedikit bertanya kepada 3 pemateri, walaupun saya sebenarnya masuk ke Komisi B ya. Perkenalkan, saya Rian, mewakili Dewas Cap Kota Banjarmasin nantinya yang akan berhadir ke Munas X ini di bulan Agustus. Yang pertama untuk Komisi A ya, ingin bertanya sedikit. Mohon maaf kalau screen reader-nya ya bocor ya. Untuk Pak yang saya hormati Pak Yeskiel di Komisi A, itu pertanyaan saya, apakah ada dampaknya Pak terkait dengan pemindahan ibu kota negara ini dari Jakarta ke IKN, sehingga jadi di amandemennya di ADRT untuk mungkin masih penting untuk Petuni yang pertama, untuk ke Komisi untuk Bapak. Kami yang menjadi anggota pembahasan Komisi Pak akan mendapatkan materinya berarti khusus ya Pak ya untuk Komisi P itu ya, tentang ADART gitu. Dan intinya ketika kami mendapatkan itu ketika kami pelajari Pak, lalu nanti kami akan beri masukan baik itu secara Google Form atau apapun yang sudah ditetapkan.
oleh Pertuni. Jadi nanti di sana karena kami sudah memahami dan sudah memberikan masukan, jadi pembahasannya tidak terlalu lama gitu Pak ya, mungkin maksudnya sehingga materi jadi dibagikan sekarang Pak, atau gimana Pak? Jadi materi ini dibagikan sekarang apa biar semuanya lebih mengetahui dan biar jadi lebih seru nanti diskusinya Pak, begitu Pak? Itu untuk buat Pak Purkon di Komisi B. Dan untuk Komisi C, untuk yang saya hormati Pak Yurisman, itu tadi Bapak ada membicarakan masalah penyelenggaraan Munas Pak ya. Dan yang mana nanti di tahun berikutnya itu akan juga bertepatan dengan dua hajat besar Pak di 2029 juga, yang sama seperti yang terjadi di tahun sekarang, sehingga nanti diperpanjang ke 2030. Nah Pak, yang saya tanyakan Pak, yang sekarang nih Pak gimana ini Pak? Munas sudah ditentukan tanggalnya dan kami juga sudah memohon bantuan dari pemerintah setempat untuk agar kami bisa berangkat, tapi hingga saat ini masih belum ada titik terang dari itu semua yang telah kami sampaikan. Kami khawatir sih tidak bisa berhadir. Jadi Pak, kira-kira apa yang bisa kami lakukan Pak lagi Pak untuk menggenjot ya bahasanya itu, lebih memberikan informasi kepada pemerintah agar kami ini bisa dibantu dan bisa berangkat untuk menghadiri Munas nanti di bulan Agustus. Demikian dari Dewas Cap Kota Banjarmasin. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Rian dari Banjarmasin ya. Silakan langsung kita jawab saja ya, biar nanti tidak kelewat. Mungkin Pak Furkon, Pak Yurisman, sama Pak Yeskil mungkin bisa bergantian. Siapa dulu silakan. Mungkin bisa dijawab dengan singkat, padat dan jelas gitu ya, supaya nanti ada kesempatan juga untuk teman-teman yang lain. Silakan. PIC bertiga. Siapa dulu yang mau mulai menjawab ini? Pak Furkon mungkin, atau Pak Yeskil, atau Pak Yurisman dulu? Silakan. Sesuai komisi saja. Oh, sesuai komisi ya, urutannya. Oke, di Komisi A dulu, silakan. Silakan untuk Pak Yeskil bisa menjawab tadi yang terkait dengan ADART. Kalau belum bisa menyala mikrofonnya, mungkin Pak Furkon dulu ya. Oh, ini udah nyala. Silakan. Ya, baik. Minta maaf sejenak ada kendala teknis. Baik, terima kasih Saudara Rian atas pertanyaannya. Ya, kalau kita tidak melakukan amandemen, maka secara politik kita tidak bisa berkantor, khususnya untuk DPP ya, tidak akan bisa berkantor di Jakarta. Harus pindah ke ibu kota karena pada pasal sebelumnya dikatakan bahwa tempat kedudukan Dewan Pengurus Pusat itu adanya di ibu kota negara gitu. Nah, dengan amandemen sekarang ini kita membuatnya menjadi Iya, lanjut Pak. Tadi bukan. Dilanjut aja, Kak Ian. Mic-nya kepencet mati ya ternyata untuk Kak Ian. Halo, terdengar lagi ya? Ya, sudah kedengaran lagi. Ya, sorry, ini agak ada kendala teknis. Jadi, sekali lagi saya sampaikan kepada Rian bahwa jika kita tidak melakukan amandemen terhadap anggaran dasar, khususnya di pasal mengenai
tempat kedudukan DPP, DPD, dan DPC, maka khusus untuk DPP akan harus pindah ke ibu kota negara jika kita mempertahankan kalimat yang sebelumnya gitu, atau klausula sebelumnya. Nah, di situ dikatakan bahwa Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP bertempat kedudukan di ibu kota negara. Nah, dengan kita amandemen maka kalimatnya menjadi Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP bertempat kedudukan di daerah khusus Jakarta atau ibu kota negara. Jadi ada kita bisa untuk tetap berkantor di Jakarta bagi Dewan Pengurus Pusat atau DPP. Nah, kira-kira begitu jawaban saya. Terima kasih, Mas Alfian. Baik, terima kasih Pak Yaskil. Selanjutnya Pak Furkon, silakan. Pak Furkon, dipersilakan waktunya. Mungkin bisa dibantu Mbak Sarah untuk menyalakan mikrofonnya Pak Furkonnya. Ya, kalau belum bisa mungkin Pak Yurisman dulu barangkali. Silakan Pak Ya. Yurisman. Ya. Baik. Penyesuaian waktu penyelenggaraan Munas tentunya tidak akan mempengaruhi penyelenggaraan Munas tahun ini. Ya, jadi Munas tahun ini tetap diselenggarakan insya Allah pada tanggal 13 sampai 15 Agustus 2024. Konsep penyesuaian waktu penyelenggaraan Munas itu hanya berlaku untuk penyelenggaraan Munas mendatang. Yang semestinya atau yang sedianya harus diselenggarakan 2029, tetapi dengan menimbang ada kendala khusus, maka diusulkan untuk diselenggarakan tahun 2030. Tadi Banjarmasin mengeluhkan sampai hari ini belum ada respon pemerintah ya untuk pemberangkatan Banjarmasin ke Munas. Ya itu yang menjadi dasar pertimbangan kami sebenarnya. Tetapi saya rasa belum terlambat ya. Belum terlambat kami berikan masukan bahwa untuk cek radiogram itu harusnya langsung ke IT pemerintah ya. Jadi kalau dulu namanya TU Pimpinan, sekarang berganti nama menjadi admin. Admin itu sekarang yang melaksanakan proses IT di sana. Jadi kalau ditanya ke Kesra, ditanya ke Dinsos, ditanya kemana-mana, jawabannya pasti nggak ada. Karena radiogram itu bukan turun ke sana. Radiogram itu turun ke IT dari penyelenggara pemerintahan. Ya, yaitu di admin. Belum terlambat untuk dicek ulang. Ya, dan pasti ada itu arsipnya, karena itu dokumen negara kan, arsip negara itu. Boleh dicek itu apakah sudah ada disposisi dari IT-nya kemana, nah baru bisa ditelusuri. Nah itu sedikit masukan untuk Banjarmasin, terima kasih. Izin sedikit Pak, izin sedikit. Untuk ngeceknya itu di IT-nya wali kota kan, tapi kan kota Banjarmasin berarti di wali kota begitu ya, di adminnya wali Di kota. IT-nya, tapi jangan nyarinya ke Kesra, jangan nyarinya ke kemana, nyarinya ke IT, ke adminnya, karena turunnya kan ke sana radiogram itu. Oh, berarti kami nanya radiogram ya, radiogram dari. Iya, betul. Dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Iya. Oke. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Oh, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Oke, Pak, thank you. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Yurisman ya. Selanjutnya Pak Furkon, apakah sudah bisa? Ya, Oke, silakan Pak Furkon. Terima kasih Pak Alfian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Rian di Banjarmasin ya. Ya, jadi betul sekali. Jadi sebenarnya sih dengan adanya kita mengadakan pertemuan Pramunas, kemudian materinya dikirim melalui grup, itu sih memang
selain memang nanti supaya kita efektif pada saat kita melakukan sidang komisi di pelaksanaan atau di arena Munas, harapannya sih sebenarnya materi yang nanti dengan menyerap aspirasi dari para peserta, ya, harapannya sih akan semakin berkualitas, ya, lebih berkualitas dan lebih menyerap aspirasi, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Karena memang kesempatannya lebih luas untuk bisa mempelajari materi yang sudah atau materi yang akan dikirimkan nanti gitu. Jadi memang betul seperti itu, Mas Rian, gitu ya. Ya, saya kira itu saja sih jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Alfian. Baik, terima kasih Pak Furkon. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Yang angkat tangan selanjutnya adalah dari Pertuni Tangerang Selatan, betul ya Mbak Sarah ya? Ya, Pertuni Tangsel. Oke, silakan Pertuni Tangerang Selatan. Ya, selamat Ketua siang. Pertuni Tangsel ya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, mohon izin kepada panitia dan narasumber. Yang pertama usulan bahwa nanti tanggal 20 diberi waktu hanya 4 jam. Saya kira tidak cukup ya, tidak akan efektif karena kita melayani untuk seluruh Indonesia. Karena itu usulan saya mohon agar waktunya itu ditambah. Ya, tidak 4 jam ya, tadi sampaikan 4 jam. Agar usulan-usulan atau masukan-masukan itu akan mencukupi, bisa mengakomodir lebih banyak lagi, waktunya mohon ditambah bila perlu sampai ditutup tanggal 21 atau berapa hari pun tidak masalah saya kira. Mohon izin kepada Pak Yaskil bahwa seingat saya waktu itu saya di Komisi A juga, yang terkait dengan pasal kedudukan DPP atau sekretariatan DPP itu sudah sesuai menurut saya, karena itu ini sebenarnya sih materi tapi nggak apa-apa saya sedikit mengkoreksi. Itu kedudukannya di Jakarta atau di ibu kota negara, artinya itu sudah tidak perlu diamandemen. Tetapi kalau memang amandemen ini kan menyesuaikan perkembangan penting, tapi yang itu menurut saya ingat waktu itu saya yang mengusulkan sehingga sudah diantisipasi. Waktu itu Pak Yesid juga yang menyusun. Mungkin sedikit lupa itu, coba dilihat. Cukup dengan bahasa di Jakarta atau di ibu kota negara, berarti tidak perlu dirubah. Kemudian kepada Komisi C, Pak Yusman, saya ya jujur aja kurang setuju kalau di bawah Komnas HAM. Sebaiknya KND itu adalah Komisi Nasional Disabilitas yang independen. Dibuat undang-undang sendiri tentunya tidak bernaung di mana-mana terkecuali independen. Supaya juga anggarannya ada sendiri, susunannya dari pusat sampai ke daerah. Itu ya Pak, karena saya nggak ada di Komisi C, nanti ketika pembahasan saya menitip itu, agar mudah-mudahan kesempatan Munas 10 ini betul-betul mendapatkan acuan yang lebih mantap gitu. Dan saya pikir kalau untuk menghindari tahun politik yang mengganggu anggaran untuk Munas yang acara besar kita, saya juga mengusulkan kalau diundurnya, diperpanjangannya setahun kok masih sangat sempit ya. Karena itu masih berdekatan. Ya, Pilpres, Pileg atau Pilkada itu 2009 nanti, 2029 maaf, ke tahun 2030 itu sangat pendek. Tetap panitia itu akan kesulitan. Karena itu saya mencoba usul bagaimana kalau
diperpanjang atau PLT sampai 2031. Monggo ini masukan, dan kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Munas kita insya Allah lancar, sukses untuk panitia, SCOC, dan untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Salam inklusi. Selamat siang. Terima kasih Ketua Pertuni Tangerang Selatan ya. Baik, ini kita fokus ke Pak Yeskil dan Pak Yurisman ya untuk pertanyaan yang ini. Baik, silakan Pak Yeskil dulu. Mungkin barangkali bisa menjawab. Ya, terima kasih Saudara Alfian. Sudah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar. Ya, tunggu dulu saya matikan dulu JOS-nya. Ya, baik. Pak Lis, terima kasih banyak atas masukannya. Benar bahwa ini sudah diamandemen sejak tahun 2019 soal klausula tempat kedudukan di ibu kota. Hanya memang saya mempertegas bahwa dengan dipastikannya bahwa ibu kota negara pindah ke wilayah Kalimantan, maka sebetulnya amandemen 2019 tentang tempat kedudukan DPP itu sudah aman seperti Pak Lis tadi sampaikan. Meski demikian, karena di situ dikatakan Jakarta, mungkin lebih baik kita kalimatisasi menjadi daerah khusus Jakarta DKJ. Jadi dia lebih wilayahnya lebih lebih provinsial ya gitu, lebih luas. Tapi sekali lagi terima kasih atas remindingnya Pak Lis. Ini sangat membantu kita untuk membuat suasana di Komisi A itu bisa lebih kondusif dan lebih diperkaya dengan hasanah berpikir seperti yang disampaikan Pak Lis tadi. Ini tambahan saja dari saya sebagai harapan bahwa saya berharap dengan adanya Primunas ini atau Pramunas ini, kita nanti di Komisi A itu tidak lagi membahas ADART sampai larut malam. Saya ingat waktu 2019, saya benar-benar hampir ambruk di pagi hari itu karena malamnya itu saya begadang sama Pak Tri waktu itu dan beberapa teman yang masih ingin mengetik perbaikan-perbaikan yang masuk itu gitu dari Komisi A. Nah, saya berharap semua kita selesaikan di Pramunas ini sehingga nanti kita tinggal mempertajam lagi gitu. Kita tidak lagi memulai dari kosong, memulai dari nol, tapi kita hanya mempertajam sifatnya ketika kita sudah bertemu di Komisi A. Itu jawaban saya, Pak Mas Alfian. Terima kasih sekali lagi buat Pak Lis. Oke, terima kasih Yeskil ya. Pak Yurisman silakan. Mungkin bisa lebih dipersingkat. Baik, ini sudah kaitannya dengan materi ya, tetapi ya sedikit sajalah saya sampaikan bahwa kaitannya perpanjangan Munas, saya rasa 2030 sudah cukup karena hajat negara itu memakai pagu anggaran tahun 2029 yang ditetapkan pada bulan tahun sebelumnya ya. Jadi sementara Munas ini 2030 diharapkan akan memakai pagu anggaran yang mulai dicairkan pada Maret 2030. Jadi tidak ada kaitan anggaran antara 2030 dengan 2029. Mekanismenya kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian kaitannya dengan KND. KND itu kan dalam Perpresnya maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 itu dijelaskan bahwa KND adalah lembaga non-struktural yang independen. Jadi memang independen memang. Nah, sementara lembaga non-struktural ini tidak mempunyai hak untuk memperoleh pagu anggaran, sehingga dia harus nempel pada lembaga lain
begitu. Sementara kan KND ini dia nggak pakai anggaran sendiri. Dia menggunakan pagu anggaran Kementerian Sosial, yang Kementerian Sosial mengajukan anggaran anggaran ketetapan anggaran operasional tahunannya dengan memasukkan KND sebagai item pos anggarannya. Begitu kurang lebih. Jadi secara jelas tentu nanti akan kita bahas lah jika ada pertanyaan yang sama pada pembahasan sesi materi tanggal berapa, 20 ya, 20 Juli. Tapi secara singkat seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Furkon atas Pak Yurisman, mohon maaf atas jawabannya. Ya, baik, selanjutnya kita ke penanya selanjutnya ya. Mungkin bisa lebih singkat Bapak Ibu ya, karena waktunya sempit sekali ini. Yang mau nanya masih banyak. Jadi dipersingkat aja langsung pada inti pertanyaannya saja. Gitu ya. Jadi pengantarnya tidak perlu, jadi nama, dari mana, terus pertanyaannya apa, langsung itu aja ya. Baik, selanjutnya dari mana Mbak Sarah? Selanjutnya Pak Sukiman Pertuni Solo. Pak Sugiman Pertuni Solo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang saya hormati. Jadi dari Pertuni Solo ini hanya menegaskan saja, menggarisbawahi saja untuk Komisi A tentang ADART. Ini kami sangat mendukung sekali untuk perubahan syarat menjadi ketua umum, ketua daerah, dan ketua DPJ. Yang tadinya SMA, SMP, SD ini bagus sekali kalau ditingkatkan menjadi masing-masing satu tingkat di atasnya. Ini memang pendidikan di Indonesia ini sekarang sudah mengarah ke 9 tahun ya, paling tidak seperti itu. Tetapi begini Bapak Ibu, Bapak-Bapak kalian, kendalanya memang kalau di daerah, di DPC ya, ini kalau tadi direvisi ya untuk ditingkatkan satu tingkat di atasnya, itu memang banyak teman-teman kita ini yang di daerah khususnya di Solo ini banyak yang tidak lulus SD. Tapi memang itu satu-satunya memang harus dijaga kualitasnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga sangat mendukung apa yang disampaikan dari Komisi B tadi, masalah Komisi B apa tadi ya, untuk kedudukan di daerah. Pertuni Pusat ada di daerah khusus ibu kota, sekarang menjadi mungkin daerah khusus Jakarta atau di ibu kota negara. Ini memang sangat baik sekali, dan memang kalau dari usulan tadi Mas Lisantoyo tadi memang sangat bagus ya. Kemudian di perpanjangan masa jabatan untuk 1 tahun ini saya kira sudah pas. Namun demikian hajat negara ini kan setiap periode tetap 5 tahun Pak. Nah, berarti nanti kalau mungkin 29 sampai ke 2034 ini juga mungkin akan terjadi perpanjangan lagi Pak. Ya, jadi mungkin perpanjangannya tidak hanya 29, tapi juga mungkin periode berikutnya, karena juga ini pemilihan presiden dan pilkada serentak. Nah, ini mohon untuk ditinjau kembali apakah itu juga merupakan salah satu pemikiran yang sudah maksimal atau belum. Ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertuni Jakarta. Pak Sukiman, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke Pak Yurisman ya, karena yang pertama itu hanya penggarisbawahan dan pertimbangan. Mungkin Anda bisa jadikan pertimbangan teman-teman dalam memberikan usulan. Langsung ke Pak Yurisman, silakan Pak Yurisman terkait dengan yang perpanjangan itu tadi, Pak. Ya, jadi kalau perpanjangan ini mudah-mudahan hanya berlaku 1 kali ya, tidak untuk selanjutnya. Ketika kita nanti disetujui Munas itu 2030, maka untuk selanjutnya adalah 2035, 1 tahun setelah penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada. Seterusnya seperti itu, kembali normal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yurisman. Kita langsung agak ngebut ini ya.
ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari mana, Mbak? Mbak Sarah? Selanjutnya dari Pak Sugianto. Pak Sugianto ya? Ya, Silakan Pak Sugianto. Langsung pada inti pertanyaannya saja. Pak Sugianto. Oke, karena belum nyala mikrofonnya, mungkin ke penanya selanjutnya dulu, Mbak. boleh. Ada Pak Maman Suherman. Pak Maman ya, silakan Pak Maman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari DPD Petuni Jabar, to the point saya. Memang ini belum kajian materi ya, kan nanti dituangkan dalam Google Form. Baik, yang pertama, ini harapan. Halo? Harapan, halo? Ya, Ya, halo. ya, halo? 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 Ya, silakan dilanjut Ya, Pak baik. Maman. Saya Yang harapan lain saja. sabar dulu ya. Yang lain sabar Yang dulu ya. pertama, harapan yang terhormat kepada DPP, saya mohon ketika nanti kami para DPD, para cabang sudah memberikan klarifikasi perubahan amandemen ADART dan lain-lain, itu tolong juga dilaksanakan secara komitmen. Ini menimbang kepada 2014, 2019, kita Jawa Barat sudah berupaya untuk merevisi itu ADART, mungkin dengan Pak Yurisman dulu, tapi ketika dibaca kok masih tetap isinya yang lama gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan komitmen instruksi tadi Pak Yurisman tentang politik, tapi itu pun sama, nanti dalam pelaksanaannya jangan disertai dengan komitmen-komitmen yang menggampangkan kita. Contoh ya, Petuni harus netral, tidak boleh berkolaborasi dengan partai-partai politik begitu. Dan setelah kita analisa nih, saya menugaskan sekretaris bidang organisasi, ada nggak BADART tentang itu kan nggak ada. Jadi sehingga kami daerah gamang untuk membuka komunikasi dengan partai politik. Padahal Petuni Jabar pernah dikritik tuh oleh salah satu partai. Ini harusnya Petuni ini bisa kolaborasi dengan seluruh partai selama dia tidak ada komitmen apa-apa. Yang terakhir, betul Pak, saya kadang-kadang nggak tidur sampai jam berapa, banyak keluhan dari beberapa cabang terkait radiogram yang memang sekarang sudah ampuh. Juga termasuk Gubernur Jawa Barat Pak. Tapi kalau saya sih punya kritik, boleh Gubernur memberikan uang tapi minimal lah transportasi ya buat Petuni Jabar. Jadi kita bisa mengcover sebagian peserta ke Munas ke Jakarta. Dan yang terakhir, sepakat Pak Yurisman, memang kita juga agendakan ya tentang Munas ini kalau bisa nanti minimal panitia bisa kolaborasi dengan DPD. Kapan DPD terima hibah? Misalnya tahun 2030 mungkin kalau saja DPD bisa mendapat hibah, mungkin sedikitnya bisa mengcover ke cabang-cabang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Yeskil bisa menanggapi sedikit terkait dengan komitmen tadi ya, Pak Yeskil. Silakan Pak Yeskil. Iya, baik. Terdengar ya? Halo, dari Terdengar ya? Sugianto, mohon izin. Pak Alfian, terdengar nggak suara saya? Ya, terdengar Pak Ya. Yeskil. Silakan. Baik, terima kasih Pak Maman atas sarannya dan koreksinya. Jadi tentu kita memang untuk seperti yang disampaikan Pak Maman tadi itu kan ada yang namanya tim perumus lagi ya. Tim perumus untuk mengakomodir kepentingan banyak dan tentu juga tentu mengakomodir semua pihak sehingga tidak ada yang terlalu ditonjolkan, tapi semua diterima gitu. Tapi insya Allah untuk tahun 2024 ini makanya kita membuka diri sehingga semua kita bisa akomodir dalam arti bahwa yang terpenting sarannya konstruktif dan tentu memenuhi aspek-aspek politis, juridis, dan aspek-aspek perbaikannya gitu. Jadi ada yang sangat diperlukan aspeknya yaitu juridis, politis, dan tentu kepentingan untuk tunanetra di dalam pergerakan disabilitas secara luas. Itu yang terpenting tiga itu. Gitu kalau saran saya jawaban saya terhadap pertanyaan dari Pak Maman. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti teman-teman juga akan bisa ngecek lagi ya Pak Yeskil ya terkait dengan Iya, usulan-usulannya apakah betul. sudah sesuai apa belum, sudah Iya. dimasukkan apa belum dan begitu ya. Oke. Jadi terutama Baik, nanti terima kasih. terutama nanti di Lanjut. Komisi A itu kita pasti prioritas utamanya itu ke bagaimana
masukan-masukan dari teman-teman dari daerah sehingga nanti di situ bisa kita diskusikan sama-sama gitu. Oke, sip. Jadi teman-teman jangan, Mantap, makanya mantap. lebih banyak pakai Google Formulir ya supaya tidak terlewat untuk pertanyaan-pertanyaan apa namanya usulan-usulannya. Baik, kita ke penanya selanjutnya ya, Pak Sugianto ya tadi ya. Iya, betul. Silakan Pak Sugianto, ini mic-nya sudah nyala. Ya, Assalamualaikum langsung ke warahmatullahi pertanyaannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam akrab dari Pak Yeskil, Pak Furkon Hidayat yang sudah pernah bertemu muka dengan saya di Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Sugianto, sekarang Ketua Cabang Pertuni Padang. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kata hati nih, suara hati. Tentang Curhat nih ya. Pak Lis, ketemu lagi kita di sini. Lanjut saja Pak. Tentang dana memang itu suatu hal yang mirip dengan teman-teman. Sampai sekarang kita dari Wali Kota Padang, yang mana pada hari ini dia masih PJ, sekdanya juga PJ. Kita sudah masukkan proposal ke sana, tapi jawabannya tidak ada dana taktis atau dana dadakan. Jadi yang pertama itu tentu kasusnya kami mengusulkan kepada panitia yang akan datang tentunya, kalau sekarang tentu tidak relevan lagi. Yang akan datang, munas yang akan datang, undangan itu setahun atau setahun lebih diedarkan sehingga kami bisa menyampaikan kepada pihak pemerintah kota untuk menyampaikan proposal itu, karena bunyinya seperti ini kemarin WA-nya. Kalau seandainya disampaikan tahun kemarin, tentu akan dibicarakan oleh anggota DPRD Kota Padang dan akan ditindaklanjuti. Tapi kalau sekarang tentu tidak mungkin lagi karena untuk anggaran tahun depan. Makanya kami berpikir untuk tahun-tahun yang munas yang akan datang tentu waktunya agak diperpanjang untuk edaran undangan tersebut. Karena kita menyampaikan formulir kan harus dilampirkan undangan tersebut. Kalau enggak kan berarti ilegal. Nah, yang pertama itu. Kemudian untuk persyaratan daripada ketua cabang atau DPD dan DPP dinaikkan satu tingkat, itu sangat bagus. Tapi bagi saya sendiri, kebetulan saya hanya taman SD, tentu ini menjadi PR bagi saya. Tentu bagaimana nanti kebijakan dari teman-teman dan kesepakatan, tentu adalah ruang-ruang untuk mencapai ke sana walaupun hanya kejar-kejar paket B lah. Gitu. Kemudian untuk Misukan Om, saya cek. Sorry, apakah masih tercopy? Masih Ya, bagus. lanjut Pak. Udah, lanjut Mungkin udah. bisa lebih singkat lagi Pak. Iya, tapi ini memang kita berada di ya, entar lah ya. Terus yang terakhir tentang perubahan Munas, saya setuju 2030 karena kalau PLT itu kan kita tahu hanya 3 bulan, kalau PJ bisa 1 tahun perpanjangannya. Jadi kalau 2030 itu sudah terbayang sama kita, tentu kita sudah membayangkan anggaran-anggaran yang akan kita cari. Nah, kalau diundur lagi ya ujung-ujungnya ke sana juga. Kemudian yang terakhir, ya itu aja lah. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Yeskil, sehat selalu, dan Pak Furkon, Pak Yurisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertimbangan-pertimbangannya tadi nanti akan jadikan dasar ya untuk teman-teman panitia untuk memperbaiki di selanjutnya ya, gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya lagi. Siapa? Mbak? Ada Pak Budi Hidayah. Pak Budi Hidayah ya.
Oke, silakan. Barangkali nanti juga ada yang dari chat, Mbak Sarah minta tolong dicek juga ya. Baik, Setelah ini kita bacakan yang dari chat. Ya, silakan cek, Pak Budi. Gimana suara saya? Bisa Ya, diterima? ya, aman. Bagus, Ya, bagus. Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak akan bertele-tele dulu ya. Terkait tadi perubahan terkait dengan amandemen ADART terkait dengan apa untuk ketua umum ya untuk setingkat. Tapi mungkin di sini yang perlu kita pikirkan keadaan SDM di daerah ataupun di tatanan tersebut, ya kan? Nah ini juga harus jadi bahan pertimbangan buat kita semuanya ketika untuk ketua umum itu atau ketua DPC ataupun ketua DPD harus jenjang di setingkatnya. Ini yang perlu dipikirkan. Nanti terlepas amandemen nanti yang saya akan usulkan di mana di perubahan ADART mungkin saya tidak cukup ya untuk waktu sekarang, mungkin nantilah di waktu yang akan datang. Cuman intinya karena ADART ini merupakan satu hal yang krusial yang sangat penting sebagai acuan daripada organisasi, walaupun kita harus efisien waktu gitu ya supaya tidak berlarut-larut, tapi juga jangan terlalu cepat gitu kan. Akhirnya mengambil keputusan karena untuk amandemen itu akhirnya kurang tepat gitu ya karena terburu-buru waktu. Ya nggak seperti itu juga. Terus yang berikutnya terkait dengan surat radiogram. Nah ini mungkin salah satu keluhan juga ya dari kami yang berada di DPC dan tadi juga sampaikan oleh Ketua DPD ya bahwa kendala gitu ya. Walaupun ada radiogram gitu ya. Tapi tidak semua dinas ataupun instansi ataupun pemangku kebijakan itu mengakomodir gitu ya. Nah, akhirnya saya juga nggak tahu nih apakah radiogram itu disampaikan dari Mendagri itu ke bagian IT atau ke bagian informasi di kabupaten kota ataupun provinsi, saya kurang tahu juga. Karena yang setahu saya ketika saya mengeluarkan surat permohonan bantuan untuk kegiatan untuk transport Munas ini, ya mereka baru tahu bahwa itu ada radiogram. Nah ini kan juga jadi bahan pertimbangan juga ya. Saya kira kalau misalkan diinformasikan radiogram itu ke bagian informasi di daerah, tentunya pasti akan diketahui gitu kan. Minimal lah kepala dinas ataupun bupati ataupun PJ gitu kan, itu mengetahui. Dan yang terjadi di Kuningan itu tidak terjadi. Ya kan? Nah itu. Karena apa? Ya kita di sisi lain kita harus, ini hajat besar kita, ya kan? Kita harus bisa mengikuti, tapi karena tidak ada fasilitas dari DPP terkait dengan transport, ya akhirnya kami bisa mencari walaupun dimodali radiogram, tapi itu kurang efektif. Nah ini juga bahan pertimbangan nanti ke depan, atau mungkin dengan waktu yang sekarang ada solusi-solusi lain dari panitia ataupun dari DPP untuk supaya kami bisa berangkat gitu kan. Apakah ada penekanan atau seperti apalah. Bahasanya itu terserah. Terus yang berikutnya terkait untuk masalah peserta Munas nih. Peserta Munas itu kan terdiri dari peserta dan peninjau. Nah ini kalau menurut saya untuk saat ini belum ada keadilan untuk peninjau, kan? Karena peninjau tidak ada hak, tidak mendapatkan akomodasi hotel dan makanan, kan gitu ya. Sedangkan kami peserta dengan peninjau itu kan bedanya tuh hanya apa? Kalau peninjau itu tidak ada hak suara, tapi hak bicara itu ada. Gitu. Nah ini juga harus jadi bahan pertimbangan karena kami juga sharing dengan rekan-rekan peninjau ya, itu juga harus terakomodir. Apakah nanti kuotanya peninjau itu ditentukan oleh oleh pihak panitia ataupun DPP karena disesuaikan dengan budget anggaran atau seperti apa. Nah ini juga bahan jadi pertimbangan. Karena kan percuma kalau peninjau hanya datang, udah transport sendiri, ya kan, udah nggak ada hak suara, tapi haknya tidak mendapatkan sama peserta. Karena bedanya kalau menurut saya tuh hanya suara, tidak ada hak suara gitu kalau peninjau itu kan. Nah, kalau peninjau hak bicaranya ada, tapi tidak ada hak suara. Nah ini juga bahan pertimbangan untuk panitia, ya kan? Karena ini merupakan keluhan-keluhan dari kami dari cabang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Budi Hidayah dari Ketua DPC Petuni Kuningan Jawa Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Semoga pertimbangan-pertimbangan tadi yang disampaikan dapat jadi koreksi ya dan bisa didiskusikan di teman-teman panitia. Baik, untuk di chat ada pertanyaan, Mbak Sarah? Kalau ada barangkali bisa dibacakan.
Kalau di chat ini lagi ada bahas yang radiogram juga, kayak Huh? eh, radiogram yang dikirim tidak tepat, tidak kuat. Terus, Oke, mengapa radiogram tidak berfungsi? Karena memang pemerintah oke, tidak secara tulus dan sungguh-sungguh membantu Pertuni. Peninjau ini siapa? oke, Bahas radiogram sih. oke. Berarti tidak ada pertanyaan ya. Ya, Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali karena memang waktunya sangat terbatas. Nanti apabila ada usulan-usulan yang lain, silakan disampaikan di Google Form yang akan dibagikan beserta dengan dokumen-dokumen yang bisa teman-teman beri masukan dan Halo, saran, cek. gitu ya. Mungkin barangkali teman-teman narasumber bisa ada waktu untuk penutup Halo, 1-2 menit halo mungkin. panitia. Pak Yeskil. Ya, itu Baik, dari saya tadi belum ada tanggapan tadi Pak Sugianto tadi. Ya, silakan Pak Yeskil ya baik. Terima kasih untuk atas kalian menutup ya. moderator. Ya, jadi dari Komisi A saya berharap bahwa draft AD-ART, jadi ada dua draft AD dan draft anggaran rumah tangga atau ART yang akan kita share sore ini dan bisa sebisa mungkin sudah mulai dipelajari dan mencari hal-hal yang perlu untuk dikoreksi bersama-sama untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, yang terpenting dari ini adalah bagaimana supaya kita memanfaatkan Pramunas ini menemukan konstruksi yang paling tepat di dalam memformulasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sehingga nanti di Komisi A ketika kita bersidang bersama-sama kita tidak lagi berada di perdebatan-perdebatan hal-hal yang tidak perlu gitu karena kita sudah menemukan formulasi yang tepat, menemukan substansi yang tepat di Pramunas ini gitu. Sekali lagi, saya berharap supaya nanti di Komisi A kita tidak lagi membahas ADART ini sampai larut malam sehingga sidang pleno hasil Komisi A itu sudah bisa dilangsungkan pada malam hari. Dua munas sebelumnya itu rencananya ada sidang pleno Komisi A di malam hari, tapi selalu tidak berhasil terlaksana. Saya sangat berharap bahwa kita semua anggota Komisi A mendukung menemukan formulasi yang tepat sehingga kita tidak lagi berdebat secara kusir apalagi pada sidang sidang Komisi A nantinya gitu. Gitu Mas Alfian. Baik, terima kasih Pak Yeskil. Selanjutnya Pak Furkon, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Ya, tadi juga ada yang menyampaikan masukan-masukan yang mungkin tidak secara substansi tentang teknis atau bagaimana dalam menyampaikan masukan nanti pada saat itu ya. Di antaranya ada yang menyetujui dan seterusnya, terus persoalan-persoalan terkait dengan kesulitan untuk menghadiri Munas karena undangannya mungkin. Nah, itu nanti hal-hal semacam ini terus yang diusulkan teman kita di Padang, Mas Sugianto. Salam, Iya, saya salam ya. apa ya? Salam Salam silaturahim akrab. karena udah lama ya. Ya, ya, ini nanti akan kita coba juga ya. Ini akan kita pikirkan bagaimana sebaiknya supaya apakah mungkin minimal pemberitahuannya ya barangkali itu bisa dikirimkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa pada tahun sekian nanti akan ada pelaksanaan Munas. Mungkin bentuknya pemberitahuan dulu ya. Edaran. Ya. Sebenarnya sih tahun lalu juga sudah ya. Edaran itu kalau nggak salah dikirim di bulan Agustus ya. Agustus setahun sebelum Munas. Sebenarnya mungkin itu yang tidak belum terfikirkan ya. Nah, kemudian terkait dengan masalah terkait dengan usulan masukan yang nanti akan disampaikan baik Google Form maupun lewat voice note atau chat ya. Boleh voice note, boleh chat ya. Usahakan masukan itu memang benar-benar substansi ya, substansial. Artinya kalau nanti misalnya saya setuju, saya sepakat itu ya, berarti itu sudah selesai. Nggak, mungkin itu nggak perlu ditulis di situ lagi ya. Tapi itu sebagai bagian dari penguat saja itu ya. Berarti nggak. Tapi kalau ada tambahan-tambahan yang memang betul-betul yang belum termuat di dalam materi, yaitu itu akan lebih bagus lagi, gitu ya, sehingga akan memperkaya, gitu ya. Itu Mas Alfian dari saya. Terima kasih.
selamat melanjutkan aktivitas dan selamat untuk mempelajari materi yang akan dikirimkan oleh panitia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Furkon. Selanjutnya silakan Pak Yurisman. Ya, prinsipnya kami mempunyai harapan yang sama agar peserta yang mengikuti Pramunas ini dapat secara sungguh-sungguh mempelajari, memahami, dan memberi koreksi, saran, masukan yang lebih aspiratif. Dan insya Allah tentu kami akan menyerap aspirasi semua peserta Munas, ya. Kemudian kami juga akan berupaya maksimal untuk menyusun konsep draft resolusi ini mendekati sempurna sesuai dengan harapan kita semua. Kita nanti akan berinteraktif di tanggal 20 Juli. Silahkan berikan masukan atau sampaikan permasalahan. Insya Allah kami dapat menjawab dan dapat memberi solusi sesuai harapan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya Alfian selaku moderator mengucapkan mohon maaf juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan dan belum terjawab. Sekian pembukaan Pramunas pada siang dan sore hari ini. Semoga kita semua dapat mengikuti Munas dengan lebih baik, lebih tertib, dan membawa Pertuni ke arah yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Munas 10 Pertuni mendukung kebijakan anti kekerasan seksual. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Alfian. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini. Oh, ini. Sini.